Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Yanti Karyati. Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada di sekolah biasanya dikenal dengan kata OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. OSIS adalah sebuah organisasi siswa yang ada di lingkungan sekolah yang beranggotakan para siswa itu sendiri, di mana dalam organisasi ini siswa bekerja sama dalam aktivitas untuk mencapai tujuan atau untuk mewujudkan program kerja organisasi. Program kerja organisasi OSIS dibuat oleh para pengurus OSIS melalui musyawarah OSIS bersama dengan MPK dan pembina OSIS atau urusan kesiswaan. Sedangkan ketua dan wakil ketua OSIS dipilih oleh seluruh siswa melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. OSIS dibentuk dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang keempat, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, kemantapan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sebuah organisasi, OSIS memiliki beberapa fungsi untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai wadah. Organisasi intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Sebagai motivator, motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama-sama dalam mencapai tujuan. Sebagai preventif, secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah, antara lain mencegah siswa dari bahaya merokok, miras, narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar siswa, kenakalan remaja, dan sebagainya. Fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. OSIS digerakkan oleh para pengurus OSIS yang dibina oleh para guru selaku pembina OSIS yang dikoordinir oleh urusan kesiswaan. Adapun struktur organisasi OSIS sekolah adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Seksi-seksi juga ada. Yang pertama, ada seksi pembina keagamaan dan budi pekerti, ada seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, ada juga seksi keorganisasian, ada seksi pembinaan prestasi seni, ada seksi pembinaan prestasi olahraga, ada juga seksi kepedulian sekolah. Semua komponen organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang semuanya menjalin kerjasama dalam mewujudkan tujuan dan program kerja OSIS. Siapa mau berorganisasi? Organisasi dapat membentuk mengembangkan kepribadian seseorang.
Orang yang aktif berorganisasi berbeda penampilan dan kemampuannya dengan orang yang tidak pernah mengenal organisasi. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari orang-orang yang ikut berorganisasi. Antara lain, pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan. Karena di dalam sebuah organisasi, siswa dapat merasakan kebersamaan ketika mereka melakukan sesuatu. Kegiatan rutinitas yang selalu bersama-sama. Yang kedua, memperkuat tali persaudaraan. Dari kegiatan yang cenderung selalu dilakukan bersama-sama tersebut, membuat siswa merasa semakin dekat antar anggota, sehingga terjalin persaudaraannya meningkat. Yang ketiga, menebarkan rasa tolong-menolong. Ketika setiap siswa melakukan kegiatan dalam organisasi, dengan tali persaudaraan yang begitu solid, semua siswa terbiasa untuk saling tolong-menolong, bertoleransi, dan solidaritas. Yang keempat, memperkaya informasi. Tentu saja, karena ketika seorang siswa mulai memasuki sebuah organisasi, itu berarti menambah pula informasi atau ilmu-ilmu yang didapatnya, sehingga siswa yang hanya mendapat informasi atau ilmu dari pelajaran di kelas formal saja, ya, melainkan melalui bisa didapat informasi dalam berorganisasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pribadi. Kebersamaan yang dirasakan oleh siswa yang aktif di sebuah organisasi membuat adanya perubahan dari kualitas pribadi, yaitu tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan yang positif. Contoh, siswa bisa menjadi lebih sabar, siswa bisa mudah bergaul, tidak pemalu, berani mengutarakan pendapat, serta percaya diri. Selanjutnya, membangkitkan semangat juang. Organisasi yang ada di sekolah ataupun ekstrakurikuler yang ada, seperti Paskibra, Pramuka, dan yang lainnya, secara umum sering mengikuti ajang-ajang perlombaan, sehingga memiliki semangat juang yang tinggi demi mencapai target kemenangan, maupun target mengharumkan nama baik diri dan organisasi juga sekolah. Selanjutnya, mengurangi sifat egois. Siswa yang aktif dalam organisasi otomatis akan sering melakukan musyawarah demi menyelesaikan masalah. Dan di dalam musyawarah tersebut, siswa dituntut membiasakan diri menerima pendapat orang lain. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Itu manfaat berikutnya, yaitu bentuk organisasi, yaitu perkumpulan sekelompok orang. Dengan kata lain, meningkatkan kemampuan bergaul. Bisa menilai, bisa memahami untuk karakter, mulai dari memahami keanggotaan itu sendiri. Selanjutnya, belajar berbicara di depan umum. Banyak sekali siswa tingkat SMP yang belum atau bahkan tidak berani berbicara di depan umum. Maka, di dalam sebuah organisasi, mereka dapat belajar bagaimana cara berbicara di depan umum. Kegiatan tersebut menuntut setiap siswa untuk berbicara atau memimpin pembicaraan di depan sebuah forum. Otomatis membuat mereka berlatih untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri. Yang berikutnya, belajar manajemen organisasi. Mengatur suatu organisasi tentulah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan pengalaman sebelumnya. Maka, disinilah setiap siswa dituntut agar bisa mengatur. Dengan banyaknya manfaat yang kita peroleh dari berorganisasi, maka manfaatkanlah kesempatan kalian selama menjadi pelajar untuk aktif berorganisasi.
Karena nantinya orang yang tidak pernah berorganisasi tidak akan memiliki manfaat-manfaat yang tadi Ibu sebutkan di atas. Ikut berorganisasi adalah hak seluruh warga negara atau seluruh para siswa. Jadi, siapa saja boleh membentuk atau menjadi anggota organisasi. Jadi, organisasi apa saja yang bisa kita bentuk atau kita masuki, asalkan bisa memberi dampak positif bagi kita dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Baik, cukup sekian saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi ilmu dan bekal di masa yang akan datang. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.